Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Ningsih, NPM 181110702007, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan membuat rangkuman video materi mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini dari mulai kelompok 1 hingga 9 dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Fisik Motorik Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Rizka Primanisa MPD. Oke, judul pertama yakni Hakikat Metodologi Fisik Motorik. Masa 5 tahun pertama adalah masa di mana seorang anak berkembang dan bertumbuh dengan baik dan pesat. Salah satunya adalah dalam segi aspek fisik dan motoriknya. Perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang erat. Perkembangan fisik motorik ialah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia. Perkembangan fisik motorik ialah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerak individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, tidak terampil, ke arah penguasaan yang lebih terampil dan kompleks, serta terorganisir dengan baik. Masa 5 tahun pertama sering juga disebut dengan masa keemasan seorang anak, di mana seorang anak, keadaan fisik maupun segala kemampuan anak berkembang dengan sangat pesat. Misalnya, kemampuan berlari seorang anak akan semakin meningkat seiring bertambahnya usianya. Kemudian juga secara fisik seorang anak akan terlihat lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sifel menggolongkan 3 komponen dalam perkembangan motorik anak. Yang pertama, keterampilan lokomotor, yakni berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Keterampilan lokomotor ini yang dimaksud ialah keterampilan yang berasal dari dalam diri anak, dilakukan secara sadar. Kemudian, keterampilan non-lokomotor, yakni menggerakkan bagian tubuh, tapi anak itu tidak dalam keadaan sadar. Jadi misalnya didorong atau diangkat, diayun, dan ditarik. Kemudian yang ketiga, keterampilan memproyeksikan dan menerima atau menangkap benda. Jadi itu semacam gerak refleks. Misalnya ketika kita jatuh, refleks memegang benda di sekitar kita gitu. Ada beberapa fungsi pengembangan fisik motorik, yakni yang pertama, perkembangan fisik motorik yang baik menandakan bahwa anak tersebut sehat secara fisik dan akan mendukung juga kesehatan mentalnya. Yang kedua, kondisi fisik motorik yang baik akan mendukung anak tersebut melakukan hobi-hobi atau bakat-bakat yang dia miliki. Kemudian, fisik motorik yang baik dapat membantu anak bersosialisasi juga dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, perkembangan fisik motorik yang baik akan menimbulkan rasa aman terhadap diri anak tersebut ketika melakukan sosialisasi bersama lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi materi dari bab 1 atau judul pertama, Hakikat Fisik Motorik Anak Usia Dini. Materi kedua yakni teori-teori perkembangan fisik motorik menurut para ahli. Nah, di sini salah satu ahli yang sangat sering kita dengar dalam dunia pendidikan anak usia dini yakni Elizabeth B. Harlock. Nah, menurut beliau, perkembangan fisik motorik anak adalah satu proses kematangan yang berhubungan dengan aspek diferensial, bentuk, atau fungsi termasuk perubahan sosial emosional. Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Yang kedua yakni teori dari Bambang Sujiono. Beliau menyampaikan bahwa gerakan motorik kasar ialah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak.
Gerakan motorik kasar ini melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Kemudian, menurut beliau, gerakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan otot-otot kecil dan bagian-bagian tubuh tertentu saja dari seorang anak. Nah, biasanya otot-otot kecil itu terdapat pada jari-jari lengan, jari-jari tangan, kemudian pergelangan tangan. Kemudian, materi yang ketiga yakni peran guru dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Di sini ada 7 peran guru dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, menyediakan peralatan atau lingkungan yang memungkinkan untuk melatih keterampilan motorik anak usia dini. Yang kedua, memperlakukan anak dengan sama rata. Jadi kita tidak boleh pilih kasih terhadap anak satu dan anak-anak yang lain. Kemudian, memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik, misalnya menempel, berlari, pokoknya semua hal yang berkaitan dan menggunakan fisik itu anak yang lain. Kemudian, memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik, misalnya menempel, berlari, pokoknya semua hal yang berkaitan dan menggunakan fisik. Yang ketiga, memperkenalkan berbagai jenis permainan untuk mengembangkan keterampilan fisik motorik. Yang keempat, yakni meningkatkan kesabaran guru, karena setiap anak itu memiliki masanya masing-masing dalam berkembang. Jadi kita tidak boleh kehilangan kesabaran ketika mengajak mereka untuk belajar. Yang kelima, aktivitas fisik yang diberikan harus bervariasi, karena seperti yang kelima, aktivitas fisik yang diberikan haruslah bervariasi. Seperti yang kita tahu bahwa anak usia dini itu adalah individu yang sangat cepat bosan terhadap satu hal. Jadi, agar mereka tidak cepat bosan dan tidak cepat pecah fokusnya, kita harus memberikan kegiatan fisik motorik yang bervariasi. Kemudian yang keenam, berilah anak-anak aktivitas yang memungkinkan dan aktivitas yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak itu. Kemudian yang ketujuh, saat melakukan aktivitas fisik, tempatkanlah anak dengan beberapa anak-anak yang lain, jadi mereka dapat bersosialisasi juga. Kemudian yang keenam, berilah anak-anak aktivitas fisik yang memungkinkan anak menikmati dan dapat mencapai kemampuannya. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencapai kemampuan anak, tapi kita juga memberikan dengan anak-anak yang lain dan bekerja sama tentunya dalam melakukan permainan itu. Yang keempat, yakni tahap-tahap perkembangan fisik motorik anak usia dini. Secara umum, fisik motorik itu dibagi menjadi dua, yakni fisik motorik halus dan motorik kasar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, menurut pendapatnya salah satu para ahli bahwa fisik motorik kasar adalah kegiatan yang melibatkan otot-otot besar, sedangkan motorik halus ialah kegiatan yang melibatkan otot-otot kecil pada tubuh anak. Nah, di sini secara umum tahapan perkembangan motorik kasar ada 3 tahap, yakni tahap kognitif. Pada tahap ini, anak membutuhkan informasi tentang cara melakukan sesuatu gerakan melalui contoh nyata. Misalnya, kita contohkan kepada anak caranya sikat gigi atau caranya menyisir rambut, mengancing baju. Kemudian tahap yang kedua itu tahap asosiatif, yakni yang ketiga yakni tahap asosiatif, yaitu ketika seorang anak sudah melewati proses latihan, kemudian anak tersebut sudah bisa melakukan aktivitas atau kegiatan atau gerakan sesuai dengan keinginannya dan dilakukan secara otomatis tanpa harus melihat contohnya terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi saya ralat contoh dari kegiatan asosiatif
pada tahap ini ketika anak mulai mempelajari atau melihat kegiatan orang dewasa, yaitu contohnya misalnya berjalan, berlari, melompat. Kemudian selanjutnya, tahap perkembangan motorik halus anak itu ada 5 tahap. Yang pertama ini tahap imitasi, yaitu kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan sederhana yang sama persis seperti yang ia lihat atau ia perhatikan. Misalnya kita contohkan kepada anak cara menempel sesuatu, nah dia mengikuti instruksi yang kita berikan atau mengikuti yang kita lakukan. Kemudian tahap manipulasi, yakni ketika seorang anak melakukan kegiatan sederhana berdasarkan petunjuk yang diberi guru. Jadi tanpa dia melihat secara langsung, dia hanya sekedar mendengarkan. Misalnya ini ditempel di kanan atau di kiri gitu. Kemudian tahap presisi, yakni kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Jadi tuh ini di sini seorang anak sudah tanpa arahan lagi, tapi dia sudah bisa dengan kreatif atau dengan pikirannya sendiri membuat sesuatu dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu tahap artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan lebih dari satu secara berurutan sehingga membuahkan suatu hasil. Nah, di sini tuh seorang anak sudah bisa mengerti, misalnya dalam satu kegiatan permainan itu tahap pertama kita harus A, kemudian B. Dia tahu urutannya, kemudian dia tahu hasilnya seperti apa. Kemudian tahap naturalisasi, yakni adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa ada contoh atau petunjuk. Nah, jadi di sini seorang anak itu tuh sudah mencapai tahap di mana dia itu sangat kreatif hingga dia bisa menghasilkan satu produk tanpa harus materi kelima yakni indikator pencapaian tahap perkembangan motorik kasar anak usia dini. Nah, di sini dalam perkembangan anak usia dini itu ada indikator-indikator yang harusnya dicapai oleh anak tersebut dalam usia tertentu. Misalnya usia 2 tahun dia harus bisa berjalan. Nah, ini ada banyak kegiatan yang harus dicapai dalam usia tertentu dan persentasenya itu ada di tabel sebelah. Kemudian di sini saya akan membacakan beberapa. Yang pertama, indikator perkembangan motorik kasar. Indikator pencapaian motorik kasar anak usia 0 sampai 2 tahun yang pertama yaitu anak memfokuskan pandangan terhadap objek yang dia lihat. Kemudian bayi mampu duduk tanpa ditopang oleh kedua tangannya. Tengkurap merangkak menghampiri benda-benda yang jauh dari jangkauannya. Memegang benda dengan jari telunjuk dan ibu jari. Bisa berdiri berjalan dengan dituntun oleh seseorang. Anak akan berjalan guna mengeksplorasi lingkungan di sekelilingnya. Anak mampu naik turun dari tempat yang berdiri dengan satu kaki, kemudian mampu berjalan menapak secara sempurna, mampu melakukan gerakan berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih, suka bermain dan membutuhkan gerakan-gerakan cepat seperti lompat tali dan ke tempat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Kemudian indikator perkembangan motorik kasar anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, berlari sambil memegang sesuatu yang ringan, kemudian naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian, meniti di atas papan yang cukup lebar, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm, kemudian meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci. Masih membutuhkan penjelasan tentang sebab akibat kegiatan yang ia lakukan karena usia 4 tahun masih belum bisa memperkirakan sesuatu. Kemudian indikator perkembangan motorik kasar usia 5-6 tahun. Ada 3 gerakan dasar, yaitu gerakan lokomotor, berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian non-lokomotor, gerakan memutar, membungkuk, memperagakan, dan berayun. Kemudian gerakan manipulatif, yaitu melempar, menendang, memukul, dan menggelindingkan bola. Indikator tahap capaian perkembangan motorik halus anak usia dini. Yang pertama yaitu anak mampu menggambar sesuai dengan gagasannya, anak mampu meniru bentuk, anak mampu melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, anak mampu menggunting sesuai dengan pola, anak mampu menempel gambar dengan tepat, anak mampu mengekspresikan diri melalui gerakan dan gambar secara rinci. Keterampilan motorik halus merupakan kemampuan yang membutuhkan gerakan
keterampilan otot-otot kecil pada tubuh seperti keterampilan pergelangan tangan, jari, agar jari-jari tersebut bisa digerakkan secara lentur, serta koordinasi dengan mata dan pikiran. Jadi bukan hanya sekedar bergerak, tapi juga mengkoordinasikan mata dan tangan. Kemudian materi ketujuh yakni bentuk dan jenis permainan untuk anak usia dini. Hakikat bermain adalah kegiatan yang dilakukan anak-anak sepanjang hari karena bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini dan memiliki nilai utama dan hakiki pada masa prasekolah anak. Nah, jadi kita tuh tidak boleh membatasi kegiatan bermain anak. Kemudian di sini ada pengertian bermain. Bermain adalah hal yang digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan. Materi selanjutnya yakni permainan kreatif bagi anak usia dini. Permainan kreatif adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang digunakan sebagai pijakan bagi model kurikulum permainan kreatif yang menekankan pentingnya perkembangan kreativitas seorang anak dan peranan permainan untuk membantu perkembangan anak melalui kegiatan yang terintegrasi dengan lingkungan dan permainan. Nah, permainan kreatif ini itu bukan hanya sekedar mendukung pembelajaran anak, tapi juga dapat membuat kita mendeteksi apa bakat dan minat anak tersebut. Nah, di sini pengembangan fisik motorik di TK melalui permainan kreatif dapat dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu latihan bermain, bermain simbolik, dan perlombaan. Nah, dalam merancang pengembangan fisik motorik melalui sebuah permainan kreatif dimulai dari menentukan. Secara sederhana, permainan kreatif akan mendukung perkembangan fisik motorik anak dalam berbagai aspek, yakni yang pertama, koordinasi mata dengan tangan atau mata dengan kaki, kemudian keterampilan gerak lokomotor, keterampilan gerak dan lokomotor, dan pengelolaan pengendalian tubuh melalui pemahaman akan fungsi tubuhnya. Setidaknya ada 3 jenis permainan kreatif yang bisa digunakan untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama itu latihan atau practice play. Jenis permainan ini digunakan bagi bayi yang di bawah usia 3 tahun. Kegiatan ini umumnya berlangsung dalam bentuk latihan berbicara, latihan berjalan, dan lain-lain dengan menggunakan bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian permainan simbolik atau symbolic play. Permainan simbolik dilakukan saat anak berusia 2 hingga 7 tahun yang terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama, bermain pura-pura untuk anak 2-4 tahun, kemudian bermain drama bagi anak usia 4-7 tahun. Kemudian yang ketiga yakni play with rules, itu bermain dengan peraturan. Jadi